Negara berdosa? Kehidupan nyata di Tiongkok. Fakta-fakta mencengangkan tentang Tiongkok. Dokumenter perjalanan. Nomor 1. Tiongkok, naga raksasa Asia. Jika ada satu negara di bumi yang bisa kamu jelajahi seumur hidup namun tetap tidak akan pernah benar-benar kamu pahami sepenuhnya, itu adalah Tiongkok. Sebuah negeri yang begitu luas hingga seolah bisa menelan seluruh Eropa ke dalam petanya. Dengan luas sekitar 9,6 juta kilometer persegi, Tiongkok menempati peringkat negara terbesar ketiga di dunia, tepat setelah Rusia dan Kanada. Perjalanan dengan mobil dari pesisir paling timur Tiongkok hingga perbatasan jauhnya di barat akan membentang lebih dari 5.000 km, lebih jauh daripada berkendara dari New York sampai Kansas, atau bahkan sampai Los Angeles. Karena ukurannya yang luar biasa besar, Tiongkok juga berbatasan dengan 14 negara berbeda, lebih banyak daripada negara manapun di bumi. Saat orang membandingkan para raksasa dunia saat ini, mereka sering terkejut mengetahui bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat memiliki total luas daratan yang hampir sama. Tetapi geografi dan tata letaknya membuat keduanya terasa sangat berbeda. Tiongkok adalah negeri penuh ekstrem. Puncak-puncak Himalaya yang menjulang, dimahkotai Everest yang legendaris, gurun-gurun kering di Xinjiang, sawah terasering Guizhou yang spektakuler, hutan hujan tropis di Pulau Hainan, bahkan cekungan Turpan yang turun hingga 150 meter di bawah permukaan laut. Keberagaman yang luar biasa ini juga membentuk iklimnya. Di utara, musim dingin bisa sangat keras, dengan suhu anjlok hingga minus 20 derajat Celcius, sementara di selatan, udaranya tetap hangat dan ramah sepanjang tahun. Seperti Florida, Tiongkok saat ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di bumi dengan hampir 1,4 miliar orang, sekitar 18% dari populasi dunia. Artinya, 1 dari setiap 5 orang yang hidup adalah orang Tiongkok. Negara ini memiliki 56 kelompok etnis yang diakui, dengan mayoritas Han mencakup lebih dari 91%. Sisanya terdiri dari kelompok minoritas, masing-masing menjaga adat dan tradisi mereka yang khas, mulai dari orang Tibet di pegunungan, Muslim Hui di barat laut, hingga Manchu di timur laut. Bahasa Mandarin adalah bahasa resmi, dituturkan oleh lebih dari 1 miliar orang, menjadikannya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Namun, negeri ini sama sekali tidak seragam secara bahasa. Ada puluhan dialek, dan seseorang dari Shanghai bisa saja kesulitan berkomunikasi dengan seseorang dari Guangdong karena perbedaan nada dan kosakata. Bagi siapapun yang pernah belajar bahasa Tionghoa, tantangan ini akan terasa semakin nyata. Satu karakter saja bisa memiliki lebih dari 10 pelafalan, dan kata ma sendiri bisa berarti ibu, kuda, atau memarahi, semuanya bergantung sepenuhnya pada nada. Jika menengok ke belakang, Tiongkok termasuk salah satu peradaban tertua di planet ini, dengan sejarah lebih dari 5.000 tahun. Dinasti seperti Han, Tang, Song, dan Ming menandai era-era kemakmuran besar serta pencapaian budaya yang menakjubkan. Setelah pergolakan di abad ke-20, negara ini memulai reformasi ekonomi besar-besaran pada tahun 1978 yang mengubah masa depannya. Kini Tiongkok tumbuh menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, bersaing langsung dengan Amerika Serikat. Sering dijuluki naga raksasa Asia, Tiongkok terus menegaskan posisinya sebagai adidaya modern. Namun, apa yang memungkinkan transformasi luar biasa ini? Kami akan menjelaskannya secara rinci di bagian nomor 9. Jadi, tetap ikuti ya. Nomor 2. Perempuan Tiongkok menyukai pria asing. Perempuan Tiongkok sudah lama dikagumi karena kecantikannya yang lembut, anggun, dan memikat. Dengan kulit cerah, tubuh ramping, dan wajah yang serasi, mereka memiliki pesona khas Asia Timur. Yang paling unik adalah perbedaan antar daerah. Perempuan dari wilayah utara cenderung lebih tinggi dan berwajah lebih tegas. Sementara perempuan dari wilayah selatan biasanya bertubuh mungil, manis, dan lembut. Daerah seperti Sichuan, Yunnan, dan Shanghai sudah lama terkenal sebagai tempat lahir banyak perempuan cantik. Selain penampilan, pesona dan sikap yang anggun juga membuat perempuan Tiongkok tampak sulit ditolak di mata orang lain. Bukan hanya cantik dari luar, banyak dari mereka juga mengesankan dengan kepribadian yang memadukan nilai tradisional dan modern. Mereka pekerja keras dan sangat berdedikasi pada keluarga, tetapi juga mandiri dan punya ambisi dalam karier. Di masyarakat modern, terutama di kota-kota besar, semakin banyak perempuan yang mengejar karier, merawat diri, dan memiliki cara pandang yang lebih terbuka terhadap cinta dan pernikahan. Mereka tidak ragu menyampaikan pendapat, sambil tetap menjaga gaya komunikasi yang lembut dan penuh sopan santun. Karena pola pikir yang makin terbuka ini,
Sebagian perempuan Tiongkok masa kini memilih dan menikah dengan pria asing. Menurut statistik dalam satu dekade terakhir, sekitar 10.000 hingga 20.000 perempuan Tiongkok menikah dengan orang asing setiap tahun. Apakah kamu ingin berkenalan dan menikahi perempuan Tiongkok yang cantik? Kalau iya, tulis komentar dengan angka 4, dan kami akan membagikan rahasia memenangkan hati mereka yang belum pernah diceritakan siapapun kepadamu. Nomor 3. iPhone $10, tas LV $20 hanya di Tiongkok. Di Tiongkok, kamu bisa menemukan iPhone, sepasang sepatu Nike, atau bahkan tas tangan LV hanya dengan sebagian kecil dari harga aslinya, kadang malah lebih murah lagi. Kota-kota seperti Shenzhen dan Yiwu terkenal sebagai surga barang tiruan. Khususnya Yiwu dikenal sebagai supermarket barang tiruan terbesar di dunia. Di sini, kamu bisa menemukan segala jenis barang KW, mulai dari pakaian, tas tangan, jam tangan, dan ponsel, sampai komponen elektronik yang rumit. Yang menarik, bahkan ada area belanja yang khusus menjual tiruan kelas A, yaitu produk yang dibuat begitu rapi sampai-sampai para ahli pun kadang harus meneliti dengan saksama untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Merek besar dan barang berteknologi tinggi seperti Apple, Adidas, Gucci, dan Chanel sering menjadi korban pemalsuan di Tiongkok. Di pasaran ada banyak saudara kembar yang hilang dengan nama-nama yang terdengar familiar tapi terasa aneh, seperti Maiwang, Abibas, Dolce & Banana, Chanel, dan masih banyak lagi. Namun, upaya meniru di Tiongkok tidak berhenti pada produk konsumen kecil saja. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan membangun replika landmark dunia yang terkenal, seperti Menara Eiffel, Patung Liberty, Kota Venesia, Jembatan London, bahkan Desa Hallstatt di Austria. Meski memicu kontroversi soal hak cipta, replika-replika ini tetap menarik jumlah wisatawan domestik yang sangat besar. Dari sepasang sneaker sampai Eropa Mini, Tiongkok membuktikan bahwa selama ada yang asli, mereka bisa membuat versi tiruannya. Dan kadang, tiruan itu justru laku lebih baik daripada yang asli. Menurutmu, bagaimana dengan dunia barang tiruan ini? Tulis komentar dengan nomor 6 kalau kamu pernah menemukan sesuatu yang terlihat sangat familiar, tapi ada yang terasa sedikit janggal. Tapi tunggu dulu, itu belum semuanya. Tiongkok juga punya pasar yang lebih mengejutkan, pasar pernikahan. Pastikan kamu cek fakta nomor 7 untuk tahu lebih lanjut. Nomor 4. Di Tiongkok, lebih dari 35 juta orang masih tinggal di gua kuil atau rumah di puncak gunung, bukan hal langka di Tiongkok, terutama di wilayah pegunungan tinggi seperti Tibet dan daerah-daerah di bagian barat. Rumah-rumah ini sering dibangun di tebing curam atau puncak untuk menghindari banjir dan melindungi penduduk dari musuh di masa lalu. Contoh yang mencolok adalah Puncak Huashan, tempat rumah dan kuil berdiri di tebing salah satu dari 5 gunung suci Tiongkok, menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk menyegarkan. Selain itu, di kawasan pegunungan berbatu, terutama di provinsi seperti Guangxi dan Sichuan, rumah-rumah yang bertengger di lereng juga umum ditemui. Desa-desa seperti Pinggan di Guangxi atau Lembah Huangxian membuat pengunjung terpukau. Sampai sulit percaya bagaimana warga setempat bisa membangun tempat tinggal seperti itu. Suasana yang tenang dan terasa magis di area-area ini berpadu menjadi nuansa surrealis, hampir seperti tidak nyata. Lebih jauh lagi, ada fakta unik di Tiongkok yang jarang diketahui. Lebih dari 35 juta orang masih tinggal di hunian gua tradisional, yang terutama terkonsentrasi di dataran tinggi Loess di provinsi seperti Shanxi, Shaanxi, dan Gansu. Rumah gua ini disebut Yaodong, dipahat langsung pada lereng bukit, baik dengan menggali tanah maupun membentuk lengkungan menggunakan tanah yang dipadatkan. Berkat desainnya yang khas, Yaodong mampu menahan hangat saat musim dingin dan tetap sejuk saat musim panas, sehingga sangat cocok untuk kondisi iklim wilayah tersebut yang keras. Nomor 5. Tembok api besar dan internet yang terpisah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar jiwa, tidak mengherankan bila Tiongkok berkembang seperti dunia tersendiri. Dan internet pun tidak terkecuali. Tembok api besar Tiongkok, yang juga dikenal sebagai Great Firewall of China, adalah istilah yang dipopulerkan media barat untuk menyebut sistem pengendalian internet yang rumit dan dibangun oleh pemerintah Tiongkok. Sistem ini mencakup perangkat teknis, layanan, serta peraturan yang dirancang untuk mencegah warga Tiongkok mengakses konten daring yang dianggap negara tidak pantas atau membahayakan kepentingan nasional. Diluncurkan pada tahun 1996 dengan nama Proyek Perisai Emas, tembok api besar awalnya berada di bawah pengawasan Kementerian Keamanan Publik. Pada tahun 2013,
kendalinya dialihkan ke administrasi ruang siber Tiongkok. Mekanisme tembok api besar mencakup pemblokiran total terhadap situs tertentu, serta penyaringan konten yang tidak diinginkan pada situs yang tidak sepenuhnya dilarang. Semuanya membantu membentuk ruang daring sesuai arah kebijakan pemerintah. Akibatnya, sebagian besar orang terpaksa memakai layanan dalam negeri karena tidak bisa mengakses layanan internasional. Facebook dan YouTube diblokir di Tiongkok sejak tahun 2009, dan Google mengalami nasib serupa setahun kemudian. Amazon masih beroperasi di sini, tetapi kesulitan menghadapi perluasan platform yang dikelola negara. Lalu, apa yang digunakan warga Tiongkok sebagai pengganti layanan-layanan itu? Kenalan dulu dengan WeChat, aplikasi super nomor 1 di Tiongkok, yang menggabungkan semuanya. Pesan, media sosial, dompet elektronik, pemesanan janji, belanja, pembayaran pajak, dan masih banyak lagi. Ada yang bilang kehilangan dompet bukan masalah besar, tetapi kehilangan WeChat rasanya seperti kehilangan seluruh hidup. Ini menunjukkan betapa pentingnya aplikasi tersebut. Weibo adalah platform media sosial terbuka paling populer, mirip gabungan Twitter dan Instagram. Inilah wilayah para selebritas, lembaga pemerintah, dan populasi Tiongkok yang sangat besar. Baidu menjadi mesin pencari dominan sebagai pengganti Google. Baidu bukan hanya menawarkan layanan pencarian, tetapi juga menyediakan layanan komputasi awan, peta, teknologi mobil swakmudi, kecerdasan buatan, dan lainnya, menempatkan diri sebagai pesaing domestik utama bagi Google. Statistik menunjukkan bahwa puluhan juta, bahkan ratusan juta, orang di Tiongkok menggunakan jaringan private virtual atau VPN dan perangkat lunak sejenis setiap hari untuk melewati tembok api besar. Namun, proses menembusnya kian sulit karena sistem pengelolaan ruang siber Tiongkok terus ditingkatkan. Karena pemerintah memonopoli ruang siber, tidak mengherankan jika seorang tokoh terkenal bisa dengan mudah menghilang dari pandangan publik dalam semalam di negara dengan sekitar 1,4 miliar jiwa ini. Nomor 6. Modernisasi tradisi membakar uang kertas. Tradisi membakar uang kertas adalah budaya spiritual kuno di Tiongkok. Tradisi ini sangat terkait dengan pemujaan leluhur dan mengenang orang yang telah meninggal. Menurut kepercayaan rakyat, membakar benda-benda kertas seperti dupa persembahan, uang kertas, kuda, pakaian, dan rumah adalah cara bagi yang hidup untuk mengirim barang material ke alam sana, agar kerabat yang telah wafat tetap memiliki kehidupan yang lengkap dan nyaman di akhirat. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik membakar uang kertas di Tiongkok mengalami modernisasi yang cukup mencolok. Tidak lagi terbatas pada persembahan tradisional, uang kertas masa kini mencerminkan gaya hidup modern, mulai dari wujud ponsel pintar, tablet, laptop, mobil mewah, villa bertingkat, hingga kartu kredit, bahkan lembar rekening bank dengan saldo yang mencapai miliaran yuan. Orang percaya bahwa para leluhur di alam baka juga perlu mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, pasar uang kertas di Tiongkok berkembang dalam skala besar, terutama saat hari raya penting seperti Qingming atau Tahun Baru Imlek. Menurut laporan, setiap tahun masyarakat Tiongkok membakar sekitar 1.000 ton uang kertas, dan industri ini diperkirakan bernilai hingga 30 miliar dolar. Nomor 7. Pasar jodoh yang unik. Pasar jodoh di Tiongkok adalah fenomena sosial yang unik, dan dengan jelas menunjukkan tarik-menarik antara tradisi dan modernitas dalam budaya keluarga. Para orang tua sering berkumpul di taman-taman besar, dan People's Park di Shanghai menjadi contoh yang khas. Dengan tujuan mencari calon pasangan untuk anak-anak mereka, para orang tua membawa papan informasi yang mencantumkan usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, serta harapan tentang pasangan. Meski sifatnya informal, pasar jodoh tetap menarik banyak peserta setiap minggu, terutama pada akhir pekan ketika para orang tua punya lebih banyak waktu luang. Walaupun aplikasi kencan daring makin populer, pasar jodoh di Tiongkok tetap berkembang. Banyak orang tua menganggap cara ini efektif untuk membantu anak mereka menemukan pasangan yang cocok dengan lebih cepat, terutama karena anak muda masa kini sering sibuk mengejar karier dan kurang punya waktu atau keterampilan sosial untuk aktif mencari pasangan hidup. Keterlibatan orang tua dalam urusan pernikahan anak lewat pasar jodoh ini memicu kontroversi besar. Banyak anak muda merasa tertekan dan tidak nyaman ketika informasi pribadi mereka dipajang di ruang publik seperti itu. Sementara generasi muda semakin ingin menentukan sendiri keputusan tentang hidup dan cinta, orang tua yang berpegang pada tradisi tetap menganggap ini sebagai kewajiban mereka. Hal ini berakar pada nilai-nilai tradisional Tiongkok tentang keluarga dan kewajiban meneruskan garis keturunan,
sekaligus sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, serta tekanan untuk menikah sebelum usia tertentu. Nomor 8. Makam Qin Shi Huang. Di bawah tanah, di Provinsi Shanxi, Tiongkok, tersembunyi salah satu struktur paling megah dan paling misterius dalam sejarah manusia, yaitu makam Qin Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi. Bagi masyarakat Tiongkok, mengalahkan musuh di dunia nyata hanyalah kemenangan sementara. Seorang raja seperti Qin Shi Huang dipercaya masih harus menghadapi musuhnya lagi di alam setelah kematian. Ketakutan inilah yang mendorongnya membangun pasukan terakota dan sebuah makam yang diperkuat segera setelah ia naik takhta. Lebih dari 8.000 prajurit tanah liat berukuran manusia sungguhan, lengkap bersenjata, dibuat dan semuanya menghadap ke timur, yang diyakini sebagai arah datangnya musuh. Pembangunannya berlangsung selama 38 tahun, dikerjakan oleh sekitar 700.000 pekerja, mencakup area lebih dari 213 hektar. Dengan kedalaman setara bangunan 10 lantai. Makam ini bukan sekadar tempat pemakaman, melainkan sebuah istana mini, yang menghidupkan kembali dunia ramai di bawah tanah. Di dalamnya terdapat jebakan busur silang otomatis, serta kadar merkuri 280 kali lebih tinggi daripada batas yang diizinkan, yang dirancang untuk menghalangi penyusup dan perampok makam. Beberapa catatan juga menyebutkan adanya lampu yang menggunakan minyak ikan sebagai bahan bakar, dan lampu putri duyung yang konon menyala tanpa pernah padam, sesuatu yang hingga kini belum bisa dibuktikan oleh sains. Makam ini diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia karena nilai sejarah, budaya, dan seni yang luar biasa. Bagian permukaan makam menarik sekitar 1,8 juta hingga 2 juta wisatawan setiap tahun, dan menghasilkan pemasukan besar bagi Provinsi Shanxi. Namun, ruang makam utama Qin Shi Huang masih belum digali karena alasan teknis, politik, dan lingkungan. Bahkan setelah lebih dari 2000 tahun, monumen ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang belum terpecahkan di dunia. Sebuah bukti abadi tentang kekaisaran yang kuat, ambisi yang seolah tak bisa mati, dan orang kaisar yang dipenuhi obsesi. Nomor 9. Budaya 96, kerja 12 jam sehari. Budaya kerja 996 di Tiongkok mencerminkan bentuk loyalitas dan komitmen yang berlebihan. Ketika karyawan dibentuk dengan gaya manipulatif ala PUE pickup artist, agar percaya bahwa mereka wajib mengorbankan seluruh waktu, kesehatan, dan kebebasan demi kehormatan bekerja. Sejak tahap rekrutmen, kandidat berusia di bawah 35 tahun dituntut memiliki 3 kualifikasi sekaligus, 2 gelar magister dan 1 gelar doktor. Bahkan hanya untuk punya peluang mendapatkan pekerjaan, karena setiap tahun ratusan ribu lulusan siap menunggu untuk menggantikan posisi mereka. Siapapun yang berusia di atas 35 tahun disingkirkan, meski Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan batas maksimum 44 jam per minggu. Setelah diterima bekerja, para pekerja harus menjalani jadwal 996, pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam, 6 hari seminggu, atau bahkan 0 jam 7 sepanjang hari setiap hari. Tanpa boleh mengeluh, karena jika pergi, selalu ada orang lain yang siap menggantikan. Setelah jam kerja, ruang yang disebut membangun relasi sebenarnya adalah sesi minum paksa dengan minuman keras berkadar alkohol 30% hingga 60%. Karyawan ditekan untuk minum sampai wajah mereka memerah, dan sebagian mengalami pendarahan lambung hingga harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang menolak dianggap tidak sopan, dinilai tidak punya muka, mianzi, dan berisiko kehilangan pekerjaan. Banyak korban dipaksa menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan para pengacara pun enggan menantang kekuatan perusahaan, sehingga mereka memilih menyerah. Sejumlah raksasa industri seperti Alibaba dan Huawei pernah memuji 996 sebagai kesempatan beruntung. Tetapi setelah muncul konflik dengan Partai Komunis terkait skala dan pengaruhnya, mereka dipaksa mengecam praktik ini secara terbuka. Meski pada kenyataannya tekanan di lapangan tidak benar-benar mereda. Dalam konteks krisis pasar tenaga kerja setelah pandemi, jumlah pekerjaan level tinggi juga turun drastis. Banyak orang yang kelelahan dengan pekerjaan kantor beralih menjadi kurir pengantaran, pekerja pabrik di jalur perakitan, atau bahkan berpura-pura pergi bekerja setiap hari. Datang ke kantor pukul 8 pagi, lalu diam-diam menyelinap perpustakaan, ke mobil, atau ke kamar sewaan untuk bersembunyi sampai waktunya pulang. Ada juga kelompok lain yang kehilangan pekerjaan, tetapi tidak bisa pulang kampung karena tekanan keluarga, sehingga mereka berkeliaran di taman mencari kerja harian dengan upah kecil,
yang dapat berujung pada tunawisma. Budaya kerja total seperti ini, ketika kinerja dan keuntungan ditempatkan di atas hidup serta hak pekerja, mendorong banyak intelektual muda di Tiongkok ke persimpangan. Terus bertahan dalam mimpi buruk 996 atau menerima kenyataan ditinggalkan di pasar kerja yang makin menyusut, Rommel Maruth kembali ke perusahaan lama dengan harapan setidaknya masih ada makanan dan tempat tutil. Nomor 10. Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Asia. Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang di Asia dan sungai terpanjang ketiga di dunia, membentang lebih dari 6.000 km. Ini bukan sekadar sungai, melainkan harta budaya, ekonomi, dan sosial yang sangat penting bagi Tiongkok. Cekungan Yangtze mencakup lebih dari 1,8 juta kilometer persegi, mencakup lebih dari 18% luas daratan negara tersebut, dan menjadi urat nadi bagi lebih dari 550 juta orang, sekitar 40% dari populasi Tiongkok. Sungai ini menyediakan air tawar, ikan, irigasi untuk pertanian, serta jalur pengangkutan barang antar daerah, dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan kota-kota besar seperti Wuhan dan Shanghai. Namun setelah puluhan tahun dieksploitasi untuk pertanian dan industri, Yangtze menghadapi polusi yang parah. Air limbah beracun, logam berat, dan berbagai limbah lainnya telah merusak kualitas air, sehingga mengancam pasokan air minum bagi jutaan orang. Secara khusus, pada tahun 2016, Yangtze menyumbang 43% air limbah Tiongkok dan 60% logam beratnya. Memburuknya habitat alami menyebabkan penurunan tajam pada banyak spesies ikan, dengan tangkapan tahunan turun dari 450.000 ton pada tahun 1954 menjadi di bawah 100.000 ton saat ini. Para pegiat konservasi memberlakukan larangan penangkapan ikan yang diperpanjang untuk membantu sungai ini pulih. Selain itu, proyek pembangkit listrik tenaga air berskala raksasa seperti Bendungan Tiga Ngarai memicu kontroversi. Meski menyumbang 22.500 megawatt listrik, bendungan ini memindahkan lebih dari 1 juta orang, merusak lanskap alam dan ekosistem, serta meningkatkan risiko tanah longsor dan gempa bumi. Perubahan iklim semakin memperburuk masalah seperti kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem. Sebagai respons, pemerintah Tiongkok memperkenalkan berbagai kebijakan untuk melindungi Yangtze, dengan menuntut keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sungai ini bukan hanya sumber daya alam yang berharga, tetapi juga simbol budaya dan sejarah yang menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi Tiongkok. Melindungi dan memulihkan Sungai Yangtze sangat penting untuk menjaga mata pencaharian ratusan juta orang, serta keberlanjutan jangka panjang bangsa ini. Nomor 11. Tiongkok memiliki 4 penemuan besar yang mengubah sejarah umat manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, Tiongkok dikenal sebagai tempat lahir banyak penemuan yang berpengaruh besar secara global. Di antaranya ada 4 yang dianggap paling hebat, bukan hanya karena kreativitasnya, tetapi juga karena dampaknya di seluruh dunia. Kompas, bubuk mesiu, kertas, dan teknologi percetakan. Orang Tiongkok kuno sangat awal menemukan sifat magnetik batu magnetit. Mereka membuat dan menggunakan kompas pada periode negara-negara berperang, abad ketiga sebelum Masehi, awalnya sebagai alat ramalan, yang kemudian berkembang menjadi instrumen navigasi untuk kegiatan maritim. Berkat kompas, Tiongkok mampu memperluas perdagangan dan mendorong berkembangnya jalur sutra. Bubuk mesiu yang muncul pada masa dinasti Tang pada abad ke-9 ditemukan oleh para alkemis Tiongkok yang mencari ramuan keabadian. Pada mulanya digunakan untuk kembang api, tetapi kemudian diterapkan dalam bidang militer sehingga mengubah jalannya peperangan di berbagai belahan dunia. Kertas pada zaman kuno, orang Tiongkok menulis di bilah bambu, sutra, atau tempurung kura-kura yang mahal dan sulit disimpan. Karena itu, sekitar abad kedua sebelum Masehi, mereka meneliti dan menciptakan kertas, meskipun saat itu masih memiliki banyak keterbatasan. Pada tahun 105 Masehi, pada masa dinasti Han, seorang kasim istana bernama Cai Lun menyempurnakan kualitas kertas, sehingga lebih mudah diproduksi. Menariknya, tisu toilet yang kita gunakan sehari-hari juga berasal dari Tiongkok. Teknologi percetakan bermula dari cetak balok kayu pada masa dinasti Tang, sekitar abad ke-7 hingga abad ke-10. Pada abad ke-11, pada masa dinasti Song Utara, Bi Sheng menyempurnakannya menjadi percetakan huruf lepas. Pernemuan improve the Fujian approve the Gusimasals, ban Jining Herhord. Nomor 12. Tembok besar Tiongkok, simbol keagungan.
Tembok besar Tiongkok bukan hanya sebuah mahakarya arsitektur yang megah, tetapi juga simbol hidup tentang kekuatan, ketangguhan, dan visi jauh ke depan dari peradaban Tiongkok kuno. Membentang lebih dari 21.000 kilometer, dinding batu raksasa ini berkelok melewati pegunungan yang berbahaya, gurun yang luas, dan dataran yang lebar, menyerupai naga raksasa yang menjaga negeri dari serangan dari utara. Berawal pada abad ketiga sebelum Masehi di bawah Kaisar Qin Shi Huang, tembok besar dibangun dan diperluas melalui beberapa dinasti, terutama dinasti Ming. Terbuat dari batu-batu besar, bata, dan tanah yang dipadatkan, para pembangun masa lampau menciptakan sebuah keajaiban yang jauh melampaui imajinasi zamannya. Bukan sekadar struktur pertahanan, tembok ini juga berfungsi sebagai jalur perdagangan, budaya, dan spiritual bagi berbagai kelompok masyarakat. Saat ini, tembok besar Tiongkok bukan hanya menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia, tetapi juga telah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1987. Di antara bagian yang paling terkenal, Badaling dan Mutianyu terawat dengan baik dan mudah dikunjungi wisatawan. Biaya masuk biasanya berkisar antara 40 hingga 60 renminbi, sekitar 5,5 hingga 8 dolar, tergantung pada bagiannya dan musim wisata. Pengunjung sebaiknya menyiapkan sepatu kets yang nyaman karena berjalan di sini melibatkan anak tangga yang curam dan tidak rata. Selain itu, cuaca bisa berubah cepat, jadi pakaian yang sesuai sangatlah penting. Di tembok besar, kamu bukan hanya bisa mengagumi keindahan alam yang luar biasa dan ketelitian karya manusia, tetapi juga merasakan kedalaman sejarah yang seakan bergema di setiap batu. Ini adalah destinasi wajib bagi siapapun yang mencintai petualangan, sejarah, dan ingin melihat salah satu keajaiban paling terkenal di dunia. Tembok besar adalah bangunan yang menakjubkan, dan selanjutnya kita akan melihat konstruksi lainnya. Namun kali ini yang terbengkalai menghamburkan miliaran dolar dan membawa ambisi tentang kekayaan serta kemakmuran. Nomor 13. Kota hantu dan kecepatan urbanisasi. Kota-kota hantu di Tiongkok menjadi bukti ambisi di balik ledakan properti negara itu, sekaligus konsekuensi tak terduga. Gedung pencakar langit yang dibiarkan kosong, jalanan tanpa lalu lintas, dan suasana sunyi yang terasa menyeramkan. Di puncaknya ada Ordos, sebuah kota baru yang dibangun di tengah kesunyian wilayah tambang batubara Mongolia dalam. Dulu diperkirakan akan menampung 1 juta orang, tetapi kini hanya memiliki sekitar 100.000 penduduk setelah lebih dari 1 dekade. Dengan 80% hingga 90% apartemen dikuasai investor yang menunggu keuntungan, sementara pembeli sungguhan nyaris tidak tertarik. Secara nasional, ada 65 juta apartemen kosong, cukup untuk menampung seluruh populasi Prancis, karena warga Tiongkok memandang properti sebagai investasi aman serbaguna, sementara mereka dibatasi untuk berinvestasi ke luar negeri secara bebas. Selain kota-kota yang tersebar, distrik-distrik hantu juga ada di dalam kawasan urban besar, seperti di Kunming, ketika Sunshine City ditinggalkan dan 15 menara dihancurkan pada tahun 2021 setelah pengembang kehabisan dana. Atau Spender City, milik Evergrande, dengan ratusan toko, taman kanak-kanak, dan rumah sakit ditutup akibat utang Evergrande sebesar 300 miliar dolar. Contoh lain yang tak kalah mencolok adalah Tianducheng, Paris Mini, dengan replika Menara Eiffel, Arc de Triomphe, dan jalan-jalan bergaya Prancis. Namun, tempat ini hanya menarik segelintir pengunjung dari Shanghai, tanpa penduduk yang benar-benar menetap. Begitu juga Ujiapu, yang dipromosikan sebagai Manhattan-nya Tiongkok, tetap sepi, dengan pusat perbelanjaan dan bioskop IMAX yang sudah lama tutup. Thames Town di pinggiran Shanghai membayangkan ulang London dengan bilik telepon merah, toko fish and chips, dan pub bergaya Inggris. Namun kawasan ini tetap terbengkalai karena mahasiswa dan staf pengajar tidak sanggup membayar harga hunian. Sementara itu, Chenggong di Yunnan berhasil mematahkan kutukan, yang dulu hanya berupa lokasi penggalian untuk membangun kota tanpa penghuni. Kini, Chenggong menjadi ramai saat liburan sekolah musim dingin, berkat 7 universitas yang mendirikan kampus di sana, menarik toko Zara, H&M, serta pasar malam dan tempat makan yang hidup. Terakhir, Pudong, distrik baru di pesisir Shanghai, pernah dirik-rik oleh The Economist sebagai monumen kesia-siaan bagi Firaun yang sudah mati, dengan 70% bangunannya kosong pada tahun 1998. Namun, pemerintah Shanghai tetap bertahan, memindahkan lembaga-lembaga negara ke sana dan memberikan insentif bagi bisnis internasional. Pada tahun 2022, PDB Pudong telah melampaui 400 miliar dolar,
dan kepadatan penduduknya bahkan lebih tinggi daripada Midtown Manhattan. Contoh-contoh ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meledak berbasis konstruksi dan investasi properti dapat menjadi tuas yang terasa ajaib. Namun, itu juga meninggalkan konsekuensi yang buruk seperti puluhan kota dan distrik terbengkalai, bukti nyata dari dahaga beton yang sulit dikendalikan. Hanya ketika negara dan pasar bekerja bersama untuk mendorong proyek yang benar-benar layak, kota-kota hantu ini bisa bangkit kembali. Sebelum kita beralih ke bagian berikutnya, tolong luangkan 5 detik untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal. Dukunganmu adalah motivasi besar bagi kami untuk membuat video yang lebih menarik dan bermakna untukmu. Terima kasih. Nomor 14. Feng Shui jauh di dalam ribuan tahun budaya Tiongkok. Feng Shui adalah praktik yang penuh misteri dan nuansa mistis, memadukan filosofi yin dan yang, 5 unsur, serta energi spiritual dari bumi dan langit. Sering digambarkan sebagai kompas spiritual, Feng Shui tidak hanya memengaruhi arsitektur dan lokasi pemakaman, tetapi juga diyakini sebagai kunci untuk membuat takdir seorang, sebuah keluarga, bahkan seluruh dinasti. Menurut legenda, Feng Shui bermula pada masa Kaisar Kuning yang mencari bimbingan dari Mahaguru Feng Tuoye untuk mengenali urat naga, yaitu garis-garis energi di tanah bagi istananya, yang kemudian mengarah pada penyatuan kekaisaran. Selama berabad-abad, Feng Shui berkembang pesat pada dinasti Tang dan Song, dengan banyak aliran seperti Long Het, Li Qi, dan Xuan Kong Facing. Di era modern, Master Long Taiwei, yang dikenal sebagai No. 1 Feng Shui Master dari Hong Kong, pernah memberi nasihat kepada para miliarder seperti Li Ka-shing serta politisi berpangkat tinggi. Kasus lain adalah Master Song Daling, yang disebut-sebut membantu seorang taipan properti Hong Kong membalikkan nasibnya hanya dengan menyesuaikan arah gerbang utama rumahnya. Meski dianggap takhayul oleh banyak orang, Feng Shui dipandang oleh para pengusaha dan politisi Tiongkok sebagai seni yang penting, yang dipercaya mampu menentukan datangnya kemakmuran maupun kemalangan. Membimbing rezeki dan melindungi generasi mendatang, Feng Shui menghadirkan sebuah dunia yang sekaligus nyata dan gaib. Dan hanya mereka yang bernasib baik yang benar-benar dapat menangkap rahasianya. Nomor 15. Kebijakan satu anak selama 35 tahun dan konsekuensi jangka panjangnya. Kebijakan satu anak di Tiongkok, yang diterapkan dari 1980 hingga 2015, diberlakukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang meningkat cepat, mencegah kekurangan pangan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun setelah 35 tahun penerapan, kebijakan ini meninggalkan banyak dampak jangka panjang yang rumit bagi masyarakat Tiongkok. Pertama, ratusan juta anak tumbuh sebagai anak tunggal, membentuk generasi tanpa saudara kandung, sekaligus menempatkan tekanan besar pada mereka untuk merawat orang tua dan kakek nenek yang menua. Model keluarga 4:1, 4 kakek nenek, 2 orang tua, dan 1 anak, menjadi beban finansial dan emosional yang berat bagi setiap individu, terutama ketika sistem kesejahteraan sosial masih terbatas. Selain itu, kebijakan ini memicu ketimpangan gender yang parah, akibat preferensi sosial terhadap anak laki-laki dalam budaya yang didominasi laki-laki, sehingga terjadi kekurangan jumlah perempuan. Diperkirakan pada tahun 2050, hampir sepertiga penduduk Tiongkok akan tidak memiliki saudara kandung, dan banyak pria tidak akan memiliki istri, yang dapat memunculkan persoalan seperti kesepian, depresi, bahkan kriminalitas. Dampak ini juga memukul ekonomi secara mendalam, karena tenaga kerja menyusut, serta kreativitas dan inovasi menurun akibat berkurangnya jumlah anak muda. Meski kebijakan satu anak dulu dianggap sebagai solusi mendesak untuk masalah kependudukan, dampaknya yang berkepanjangan kini menjadi tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan Tiongkok di masa depan. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.